Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kalian ibu-ibu, niki pripun kabare sampun menika? Alhamdulillah saya sedanten. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertepatan juga pada hari ini negara kita memperingati hari yang namanya hari ulang tahun nggih. Hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, yang ke-80. Berarti tidak terasa nggih, 80 tahun berlalu kita bangsa Indonesia niki menyatakan atas kemerdekaannya melalui proklamasi Bapak Soekarno. Nah, dari di balik proklamasi itu tersebut tidak luput juga peran dari orang-orang Muslim. Itu kan kalau kita lihat dari sejarahnya itu perjuangan Indonesia itu banyak sekali santri-santri, banyak sekali ulama-ulama yang sama-sama memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia ini. Rela sakit-sakitan, rela yaitu bertempur dengan musuh untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang bisa kita teladani salah satunya adalah Jenderal Sudirman, yang mana beliau itu adalah seorang yang muslim gitu kan, seorang yang muslim, taat beribadah juga. Rasa ithar itu sangat tinggi sekali. Dia mendahulukan orang lain gitu. Kalau tanpa ada dasar ilmu yang tinggi, ilmu agama yang baik, itu rasa mendahulukan orang lain itu tidak ada gitu kan. Mestinya kalau misalkan ilmu agamanya kurang, ya udah yang penting ini aku sendiri gitu kan. Tapi dari Jenderal Sudirman itu tidak, yang mana beliau sakit apa Pak? Paru-paru nggih. Nah, paru-paru itu. Paru-paru. Nah, ada beras, ini biar biar anak buahnya saja yang makan. Anak buahnya saja yang makan, beliau cukup dengan rokoknya gitu kalau waktu itu gitu. Tapi di sisi lain beliau juga berperang dengan sakit kronis paru-parunya yang tinggal satu katanya, yang berfungsi dengan baik gitu. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa melakukan perang gerilya, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari perjuangan salah satu saudara kita, Jenderal Sudirman tadi. Nah, kita yang saat ini berada jauh dari zamannya, jauh setelah kemerdekaan, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu salah satunya dengan kita semangat, kita terus melanjutkan ya tekad api semangat tadi. Dengan apa? Ya bisa kita semangat belajar ilmu-ilmu agama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Utamanya yang sekarang kita pelajari ini adalah kita belajar Al-Quran. Nah, mari kita warnai hari kemerdekaan ini dengan rasa semangat untuk belajar Al-Quran. Nah, lebih-lebih kita merdeka atas kekufuran, ngaten nggih. Merdeka di atas iman kita, gitu nggih. Al-Qur'annya adalah pedoman kita, yang mana datangnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Maka dari itu ayo sama-sama kita semangat merayakan kemerdekaan ini dengan mengisi hal-hal yang baik, begitu kan? Ada di sisi lain mengisi kemerdekaan itu dengan hura-hura, gitu. Hari ini hura-hura, ada yang joget-joget, ada yang mabuk-mabukan, ngoten niku. Nah, itu namanya sangat rusak, gitu kan? Kondisi zaman saat ini bangsa Indonesia sendiri adalah rusak, orang-orang mudanya. Walaupun ada juga di sisi lain yang yaitu tetap mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Nah, tinggal kita mau memilih yang mana. Kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang buruk yang tadi, atau kita mengisi dengan kemerdekaan. Tapi alhamdulillah
pada malam hari ini kita melangkahkan kaki untuk belajar bersama membaca Al-Quran. Dan kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar surat Al-Lahab, kemudian juga diikuti surat An-Nasr. Cuma kemarin yang surat An-Nasr baru kita saya contohkan kemudian ditirukan, belum satu-satu nggih. Sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian nanti membaca satu persatu. Gitu nggih. Kita nanti baca simak. Monggo sarang-sarang dibuka surat An-Nasr terlebih dahulu. Sampai sedangkan. Ya. Seperti biasa sebelum kita memulai membaca, dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu nggih. Yuk, bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo surat An-Nasr dibawas bareng-bareng saking bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ngapunten, kita ulangi sekali lagi, dengungnya ditahan yang lama. Wa ra'aitan nasa. Monggo pindah malih 1 2 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Monggo Pak Harun Rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Pak Kandar. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi pindah malih Pak. Fi dinillah di panjang. Fi dinillahi afwaja. Jadi dari wara'aitan nasa Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi pindah malih innahu kana ada panjang. Innahu kana tawwaba. Punya panjang innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, nunnya sekarang yang pendek. Nah, kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Insyaallah, alhamdulillah. Nggih, monggo Pak Cito. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nggih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nggih, monggo Pak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi bismillah wastaghfir. Disempurnakan sukunnya, oke. Fasabbih. Jadi Pak, bismillah malih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba. Ditekan dulu tawwaba. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Monggo Pak Prabu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi bismillah malih Pak, yang bacanya antara til wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi bismillah malih Pak. Fasabbih, sinnya tidak ada tasdid, tidak ditekan di situ. Fasabbih. Nah, dibaknya saja yang ada tasdidnya, kemudian ketika sukun tidak ada e-nya, bukan wastaghfir, tapi wastaghfir.
Monggo sepindah malih. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi sepindah malih Pak. Baknya tasdid di baknya tadi malah tertinggal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nggih, monggo. Innahu kana tawwaba. Nah, ngapunten niki kafnya tadi terlewat alifnya. Innahu kana tawwaba. Apa? Monggo. Bu, Ibu. Oke, monggo sampainya. Ya, alhamdulillah secara umum sudah baik, alhamdulillah. Cuman tadi perlu dikuatkan pada huruf-huruf sukunnya, nggih. Wastaghfir. Nah, itu disempurnakan dulu untuk huruf demi hurufnya. Wastaghfir. Jadi sarang-sarang 1 2 3. Wastaghfir. Nah, seperti itu, nggih. Kemudian juga teliti didengung juga. Dengungnya agak kalau nun sukun itu ditekan, ditahan yang lama. Ditekan, ditahan yang lama. Wa ra'aitan nasa. Ngoten nggih. Nggih, pripun? Nggih, nun yang bertasydid begitu. Wa ra'aitan nasa. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk ayat yang selanjutnya. Monggo sareng-sareng kita baca basmalahnya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kula contohkan 2 kali terlebih dahulu. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas ya, ayyuha. Ingat-ingat di situ ada tasydid. Ketika ada tasydid maka dia ditekan membacanya. Ayyuha. Oke, monggo sarang-sarang lagi ayat 1 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, monggo ibu-ibu. Qul ya ayyuhal. Oke, Pak Prabu sampai Pak Cito, monggo 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, terus Pak Kandar kalian Pak Harun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sarang-sarang sepindah malih 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lanjutkan. La a'budu ma ta'budun.
La a'budu ma ta'budun. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Nah, sekarang bertiga dari Pak Harun, saya Pak Cito. 1, 2, 3. A'budu ma ta'budun. Pak S, kalian Pak Prabu. La a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah. Monggo Ibu. A'budu ma ta'budun. Sarang-sarang 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Pindah malih, ada coret panjang itu 2 alif. Ngoten nggih? 2 alif atau 4 harokat. Pindah malih wala antum 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Alhamdulillah. Terakhir tidak panjang ya. A'bud. Ngoten nggih? Ya, dari yang ibu-ibu terlebih dahulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, monggo Pak Prabu, Pak Is. Wala antum abiduna ma a'bud. Nggih, Pak Cito sampai Pak Harun. Wala antum abiduna a'bud. Pindah malih sarang-sarang 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Selanjutnya wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, 1, 2, 3. Wala ana abidum ma abadtum. Oke, perhatikan di sini ada pada kalimat, pada kata ana itu ada lingkaran kecil. Oke. Ada lingkaran kecil itu tandanya dia tidak dibaca alifnya, tidak dibaca panjang, cukup pendek. Wala ana. Ngoten nggih. Terus kemudian ma'abattum itu ada dal sukun kemudian setelahnya ta. Nah, di situ cara membacanya langsung masuk ke huruf taknya. Ya, langsung ke makhrajnya ta. Ma'abattum. Jadi sarang-sarang ma'abattum 1, 2, 3. Ma'abattum. Jadi qalqalah dalnya itu tidak terlihat, jadi langsung masuk ke taknya. Ma'abattum. Ngoten, ma'abattum. Oke, kita baca ayat 4 bersama-sama. 1, 2, 3. Wala ana abidum ma'abattum. Oke, kita lanjutkan. Wala antum abiduna ma a'bud. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Bismillah malih dengung antum. Itu nggih, disempurnakan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, terakhir perhatikan. Lakum dinukum waliyadin.
Lakum dinukum waliyadin. 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Pindah malih 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Kita baca bersama-sama nggih dari basmalah ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Bismillah malih wala antum. Nah, dengungnya yang lama. Bismillah malih 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Lanjut. Wala ana abidu ma'abattum. Ya, 1, 2, 3. Wala ana ma'abattum. Ayat selanjutnya. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu nggih. Jadi tujuannya apa? Untuk pertama kita bersama-sama terlebih dahulu, yaitu untuk kita menyeragamkan nggih, menyeragamkan panjang pendeknya, kemudian lama dengungnya, seperti itu nggih. Nah, jadi setelah itu nanti kita bisa terampil bersama-sama. Nah, nanti kita coba satu persatu begitu. Kalau misalkan sudah kita punya pola yang sama, nah nanti kedepannya kita tinggal baca simak langsung saja. Monggo langsung dari kita bacakan ya. 2 ayat kita baca bersama-sama, setelah itu sambung ayat, lanjut. Nggih. Yang di awal kita membentuk yang namanya pola terlebih dahulu, seperti itu. Nggih. Dimulai dari Pak Harun terlebih dahulu nggih. Monggo Pak. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum Subidum ma wa ana 'abidun ma abattum. Nah, alhamdulillah. Lanjutkan. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Pak Kandar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Ma'abattum, manya panjang satu ayunan nggih. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Nah, sekarang ainnya abidunnya malah yang tertinggal. Wala ana 'abidun ma
عبدتم Nah, yang seperti ini. Alhamdulillah. Udah, lanjut. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Monggo Pak Cito. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu Alhamdulillah. wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, insyaallah. Udah, lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, Bapak Prabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Coba pindah malih. La a'budu ma dunya pendek. Oke, pindah malih satu dua. La a'budu ma ta'budun. Oke, coba Pak Prabu. La a'budu ma ta'budun. Bukan berarti ketika diminta dipendekkan la a'budu ma. Nah, itu kan ngeget. Oh. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita tetap pakainya yang kalau bahasanya yang soft gitu ya, lembutnya. La a'budu ma ta'budun. Oke, enggak apa-apa. Dulu. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum. Bismillah malih. Wala ananya pendek. Wala ana 'abidum ma abattum. Oke, selanjutnya. Wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo berhibur. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah. Monggo Mbak Ziki.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara umum alhamdulillah sama semuanya sudah baik. Cuma tadi yang masih jadi catatan, kita samakan antara dengung ikhfa yang satu dengan yang lainnya. Antum di awal, kemudian antum di akhir itu sama. Jadi nggih. Terus kemudian panjangnya dua harokat, dua alif itu juga sama. Ngoten nggih, kita berikan ukurannya yang sama seperti itu. Mau di awal, mau di akhir itu sama. Kita baca sekali lagi surat Al-Kafirun 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah kita sudah menambah satu surat. Ngoten nggih. Kemudian sebelum kita lanjut ke surat selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terkait bacaan-bacaan yang ada di surat Al-Kafirun. Monggo. Itu untuk semua dhamir ya. Kalau kita paham dengan artinya, itu ana itu artinya saya, itu guys, saya. Pada ana, setiap ana yang artinya aku itu dibaca pendek. Nah, tapi kalau gampangnya kalau misalkan kita mau niteni, kalau ada kata ana tapi ada di alifnya ada lingkaran kecil itu tadi, lingkaran kecil, maka nunnya dibaca pendek. Ana, ngoten nggih. Itu termasuknya bacaan gharib, bacaan yang asing di Al-Qur'an, ngoten nggih. Nah, ada juga ana yang nanti dibaca panjang, ana mila, ana siya, itu beda. Oke, itu nanti yang panjang nanti dia kan ana mila itu dia punya arti sendiri dari satu kata itu. Nah, satu katanya dia adalah ana mila. Nah, itu dia punya arti sendiri. Nah, kalau misalkan wala ana abidun, nah itu ana dia kata sendiri, abidun kata sendiri. Kalau yang kayak tadi saya contohkan ana mila itu satu kata utuh. Ngoten nggih. Nah, gampangnya kita leniteni kalau ada kata ana tapi ada lingkaran kecil di atas alif itu, maka pendek. Ananya dibaca pendek seperti itu. Aku, ngoten nggih. Artinya aku. Baik aku untuk Allah, kemudian aku untuk diri sendiri juga pendek semuanya. Tapi kalau misalkan kita membacanya waqaf nggih, kalau kita membacanya waqaf diberhentikan, tetap dibaca panjang satu alif. Wala ana, ngoten nggih. Wala ana. Kalau misalkan kita bacanya berhenti nggih. Nah, kalau kita bacanya pas berhenti di situ, kita tetap membaca panjang satu alif. Walaupun ada bunderan kecil di atas itu. Kalau kita membacanya lanjut, baru dibaca pendek. Seperti itu nggih. Jadi saya contohkan terlebih dahulu untuk membaca yang sambung sama yang waqaf. Wala ana abidum ma abadtum wala ana abidum ma abadtum. Nah, ngoten niku nggih. Kalau misalkan kita membacanya berhenti, wala ana abidum ma abadtum. Yang penting dan ketika kita mau waqaf dan ibtidah, sebaiknya kita belajar langsung gitu. Karena takutnya kalau misalkan nanti kita salah waqaf ibtidah, nanti bisa merubah makna juga.
Contohnya di sini, wala ana abidum ma'abattum. Nah, kalau misalnya kita mau wakaf di wala ana dan tidaklah aku, ngoten kan? Kalau kita ibtidaknya dari ana abidum ma'abattum, kan nanti jadi fatal banget. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kita ibtidaknya dari wala. Nggih. Wala ana abidum ma'abattum. Biar makna dari yang dimaksud Al-Qur'an ini juga tetap utuh. Dan tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Gitu nggih. Nah, tuh. Insyaallah nanti untuk wakaf tidak nanti kita belajar bareng-bareng. Kapan? Di mana sih kita boleh wakaf? Di mana sih kita wakafnya dan dari manakah kita ibtidaknya? Biar tidak tadi itu merubah tujuan dari Al-Qur'an itu tadi. Ada juga yang di mana? Ada cerita juga wakaf di ini di surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wakafnya kira-kira di mana? Kira-kira di mana, Pak? Kira-kira. Nah, wa tawassaw bil haqq. Tapi orang ini membacanya berhentinya di watawa. Jadi gini, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawa. Nah, karena mungkin ya itu tadi karena belum tahu tentang artinya tadi. Nah, wakafnya asal watawa. Nah, mungkin apa namanya? Enak gitu kan? Watawa. Nah, ya benar watawasaw bil haqq. Nah, terus kemudian ibtidaknya watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, ngoten niku nggih. Dan juga kejadian juga anak-anak di SD itu juga gitu. Wakaf seenaknya gitu kan. Bisa ya kalau misalkan tak contohkan di sini ya, misalkan kayak di surat An-Nasr, wa ra'aitan nas tanasa dari tanasa ini. Ya Allah ini. Ya memang itu pentingnya ketika kita belajar wakaf tidak juga kita belajar dengan arti. Nah, dengan ya bukan dengan bukan dengan arti saja tapi dengan guru juga. Ngoten nggih. Ada yang mendampingi ngoten lho. Agar nanti ketika mewakafkan dan ibtidaknya sesuai juga. Ngoten nggih. Nanti kita sambil belajar bareng-bareng. Dan ya kita lanjutkan ke surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Al-Kautsar dulu ya. Al-Kautsar ya Allah. Al-Asr sama-sama 3 ayat. Sama-sama surat yang pendek. Oke, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contohkan 2 kali. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Nah, dengung di nun ini inna ini adalah ditekan, ditahan yang lama membacanya. Ditekan dan ditahan yang lama. Sarang-sarang pindah malih 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu nggih. Kita samakan dengung nunnya gitu. Kita lanjutkan. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. 1, 2, 3. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini lamnya jangan panjang karena di sini tidak ada tanda panjangnya. Itu dibaca pendek saja. Fasholli li rabbika. Fasholli li rabbika wanhar. Yes. Sarang-sarang 1, 2, 3. Fasholli li rabbika wanhar. Pindah malih 1, 2, 3. Fasholli li rabbika wanhar. Terus kemudian selanjutnya
Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Pindah malih 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, syani'aka dia hanya 1 alif saja. Syani'aka huwal abtar. Tidak 2. Jangan terkecoh dengan ada hamzah di depannya. Syani'aka, ngoten nggih? Bersama-sama inna syani'aka huwal abtar. 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sarang-sarang dari basmalah sampai ayat 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Dari yang paling kanan dari Mbak Zidni, monggo. Coba dengung nunnya. Inna syani'aka. Oke, enggak Bu. Coba fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah sampun. Monggo Pak Prabu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Coba dibangsuli fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, linya masih agak mau panjang. Pendek saja. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Habis pindah malih Pak barusan. Fasalli li rabbika wanhar. Lebih lanjut dulu. Inna syani'aka huwal abtar. Lebih panjang pendeknya diteliti ya Pak. Ketika fathah tidak diikuti alif maka cukup dibaca pendek saja. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, bagus. Kayak yang barusan ini, yang terakhir coba pindah malih. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Ismadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah. Monggo Pak Cito. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah. Monggo Pak Kandar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika
wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Pak Harun. Hah? Cari. Nggih anu. Pak Harun. Nggih pun. Nggih. Tekan genti-genti malah ya. Pun nggih sami-sami sayahe nggih Pak. Oh dalu sami-sami anu to niki lek-lekan tirakatan nggih. Jam 2 nggih. Nggih. Al Kausar Pak, monggo. Inna a'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan genti-genti ya. Inna a'tayna al-Kausar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Monggo sarang-sarang sepindah malih dari awal nggih basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nggih, Pak Prabu. Ngapunten coba bismillah malih fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, fasalli li rabbika. Niku pendek nggih. Fasalli li rabbika. Coba pindah malih sarang-sarang 1 2 3. Fasalli cukup fasalli saja nggih. 1 2 3. Fasalli li rabbika wanhar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun nggih, alhamdulillah secara umum tadi semuanya sudah baik dalam membacanya. Seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Setiap hari ada perkembangannya. Gitu nggih. Nah, cuma yang menjadi ketelitian kita semua panjang pendek itu nggih. Fathah ketika diikuti alif maka dia harus dibaca panjang. Tapi kalau dia hanya fathah saja maka pendek aja. Dek dek dek. Fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Nah, kemudian juga dalam pelafalan qalqalah, huruf-huruf yang qalqalah, ba, jim, dal, ta, qaf, baju di toko kalau gampangnya ya. Baju di toko huruf-huruf itu maka dia ada pantulan yang kuat. Ab, aqa, ato, ad gitu. Yadkhuluna kayak yang tadi ketika di surat An-Nasr nggih. Nah, kalau di sini abtar, abtar, abtar. Nggih, monggo coba dipraktekkan huwal abtar. 1 2 3. Huwal abtar. Nah, seperti itu nggih. Kita di huruf-huruf yang qalqalah tadi, baju di toko, ba, jim, dal, ta, qaf. Nah, itu ada pantulannya. Auto, ab, aj. Nah, seperti itu nggih. Kemudian dari surat Al-Kautsar ini mungkin ada bacaan atau huruf yang mau ditanyakan. Monggo. Pasal itu nanti itu kan bulan-bulan gitu. Nggih, fasal. Ibadahnya agak pasal itu kan ada hubungannya itu. Enggak. Fasalli di situ tidak ada idgham bila gunah, tidak ada. Cukup di sini ada tasdidnya, ditekan saja. Fasalli li rabb. Nah, ya, idgham bila gunnah itu apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ataupun ro. Lam ro. Nah, itu namanya idgham bila gunnah. Kalau di sini hanya tasdid saja, maka dia ditekan saja. Ditekan nggih. Nah, kita sempurnakan dulu fasalli, fasalli. Nah, di situ di situ tidak ada idgham bila gunnahnya. Cuma di situ kita tekan saja karena ada tasdid. Fasalli li rabbika, fasalli li rabbika wanhar. Oke, coba sarang-sarang fasalli 1 2 3.
Fasalli li rabbika wanhar. Nah, seperti itu nggih. Fasalli. Nah, ngoten niku. Kalaupun ada idgham bila gunnahnya juga sama kayak tadi. Kan dia langsung ke lamnya kan? Fasol. Nah, ya. Kalau contohnya milladunhu. Nah, dia kan ada nun sukunnya, terus ada nun sukun bertemu dengan lam. Nah, maka dia langsung masuk ke huruf lamnya. Milladunhu. Cukup itu tadi menyempurnakan tasdidnya tadi. Milladunhu. Ngoten nggih. Untuk yang penjelasan tentang lam yang bertasdid di sini. Wasolli. Nah, di situ cukup tasdid saja, tidak ada idgham bila gunnah. Ngoten nggih. Kemudian ada yang lainnya yang perlu ditanyakan dari pelafalan ataupun dari hukum yang ada, hukum bacaan yang ada di sini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya alhamdulillah, berarti semuanya sudah bisa nggih. Nggih. Kita ketemu inna a'tayna kautsar. Ini kan ta'rof patah sama fasol li rabbika wanhar ini ro'an sukun. Ya. Bedanya apa? Nah, sami mawon. Gini. Kenapa kok ada fathah? Kenapa kok yang ini sukun? Ya. Yang pertama dia adalah kata benda al-kautsar. Nah, ini kita nanti berkaitannya dengan belajar bahasa Arab, Pak. Dengan belajar bahasa Arab, tata bahasa. Nah, itu ada namanya nahwu sama shorof. Nahwu sama shorof. Nah, itu. Nah, belajar dua itu ibaratnya belajar grammarnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia berarti SPOK-nya. Susunan kalimatnya di situ. Nah, kenapa di sini al-kautsar? Karena di sini adalah isim yang sebelumnya adalah a'toinaka. Itu adalah kata kerja. A'toinaka. Sesungguhnya kami kepadamu al-kautsar. Dia sebagai maf'ul. Kalau dalam ini ya, dalam grammar Arabnya dia maf'ul, sehingga dia harus berharokat fathah atau nasab. Nah, kalau bahasanya bahasa nahwunya itu berharokat nasab. Nah, kemudian kenapa di sini wanhar dia kok harokatnya sukun? Karena di situ adalah kata perintah. Nah, kata perintah dalam bahasa Arab itu dia akhirannya harus sukun. Misalkan uktub, kul, katakanlah. Nah, itu kul itu adalah kata perintah. Wanhar di sini juga kata perintah. Sehingga harokat akhirnya adalah sukun. Nah, begitu, Pak. Nah, kalau bacaan di wakafnya sama. Nah, ini yang membedakan adalah harokatnya saja, harokat di sini. Ya, dari artinya itu tadi. Dari arti kemudian dari susunan bahasa Arabnya. Nah, ada juga nanti bisa juga kautaru. Di akhirnya dhammah juga bisa, tapi dia posisinya bukan sebagai tadi, bukan maf'ul bih. Nah, kautar ya tetap sama. Ketika di wakaf ya tadi itu. Ketika di wakaf ya. Nah, ketika dibaca wakaf semuanya sukun. Seperti itu ya. Oke. Sukun. Nah, niki al-abtaru yang di ayat 3. Huwal abtaru. Ngoten kan? Nah, walaupun dia harokat terakhirnya dhammah, maka ketika wakaf dia harus disukunkan. Selain ada harokat, selain ada mat, kemudian mat iwat, itu semuanya maka disukunkan. Nah, misalkan kayak di surat Al-Kahfi, iwaja, kan dia akhirnya panjang kan, karena di belakangnya itu ada fathah tanwin yang terus kemudian diikuti alif, sehingga dia harus dibaca panjang, satu alif, iwaja. Kemudian juga ada di juz 30 sebentar, dia yang akhirannya itu fathah diikuti alif. Nah, kemarin belum ada. Coba kalau yang di mana? Akhbar. Nah, terus Pak, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha.
Iku di surat Az-Zalzalah nggih. Az-Zalzalah nggih. Besok kita sambil belajar. Tapi dibuka rumiyin surat Az-Zalzalah. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena di akhirnya itu ada fathah kemudian alif, maka dia tidak disukunkan. Nah, harusnya dibaca panjang satu alif tadi. Laha. Ngoten nggih. Idza zulzilatil apa? Fathah tanwin itu. Tanwin. Terus diikuti alif napa mboten? Tidak diikuti alif. Kalau tidak diikuti alif maka tetap disukunkan. Nah, yang dia dibaca panjang itu ketika diikuti alif. Nah, ketika tidak diikuti alif maka disukunkan. Nah, selain itu, selain dia bacaan mat, maka akhirannya harus disukunkan. Nah, contohnya di surat Al-Asr. Surat Al-Asr nggih. Nah niku ha bisa. Kalau yang kemarin sudah kita pelajari ya di surat An-Nasr. Di surat An-Nasr yang ini. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ja itu kan fathah tanwin kemudian diikuti akhirnya alif. Maka di sana harus dibaca panjang. Seperti itu. Nah, ketika diikuti alif maka dia harus dibaca panjang. Ketika tidak diikuti alif maka harus disukunkan cara mewakafkan. Gitu. Cara gampangnya seperti itu, Pak. Kalau nggak ada alifnya, misalkan nggak ada alifnya, ya dia tidak dibaca panjang, tetap disukunkan. Nah, nanti kita cari contoh di yang bacaan yang lain. Oke, sambil berjalan nanti ketemu dengan contoh-contoh yang seperti itu. Intinya, ketika kita mau mewakafkan dan di situ ada alif yang sebelumnya fathah ataupun fathah tanwin, maka kita harus membaca panjang satu alif. Seperti itu nggih. Nah, selain itu maka harus disukunkan. Tapi kenapa harus tanwin itu tadi? Kenapa harus tanwin? Akhirannya harus tanwin. Yaitu itu tadi kita belajarnya nanti bahasa Arab itu tadi. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui harokat akhir sebuah kata itu harus belajar ya. Nah, kita harus belajar yang namanya ilmu nahwu tadi itu. Kalau ilmu shorof itu adalah kita fungsinya untuk belajar perubahan katanya. Misalkan dari dari fa'ala, kemudian dia bisa berubah menjadi yaf'ulu, kemudian dia bisa menjadi fa'ilun, dia bisa juga menjadi maf'ulun. Nah, bisa seperti itu. Itu adalah nanti belajarnya ranahnya shorof. Kemudian kalau kita belajar nahwu, kita belajar harokat akhir. Alhamdulillahi. Kenapa kok alhamdu? Kenapa kok lillahi? Nah, kenapa kok hi? Kenapa harus hi? Kenapa kok harus du? Nah, itu nanti belajar yang seperti itu harokat akhir belajarnya bagian nahwu. Nah, kalau kita belajar membaca kayak gini ya, kita fokusnya dengan dengan yang itu dulu, Iya. Datanya karena belum tahu. Belajarnya kembali scrolling lagi. Maaf. Enggak apa-apa ya. Tapi kan setidaknya gini loh, Pak. Nah, kita berarti kan ingin tahu juga kan, ada rasa keingintahuan di situ. Kenapa sih harokatnya itu beda-beda gitu. Nah, dan baca sedangkan kita bacanya di akhirnya tar. Kita bacanya dengan sukun, tapi kenapa kok di sini ada yang sukun, ada yang dhammah tanwin. Nah, itu nanti kita belajarnya di nahwu. Nah, kalau nanti mau belajar juga bisa gitu. Nah, nanti kita belajarnya dulu pokoknya. Nanti kita bisa belajar isim, fi'il, terus kemudian ya semuanya itulah. Nah, gitu. Ya asik lah kita belajar Al-Qur'an itu. Jadi kita dikali dulu, jadi usia kita lagi apa ya? Langkahnya itu butuh waktu yang lebih longgar lagi ngoten nggih. Karena kita saat ini sudah tertabrak dengan kewajiban nggih. Napa malih sebagai bapak-bapak kewajibannya mencari nafkah, kalau yang ibu-ibu kewajibannya di rumah ngoten kan. Kewajibannya di rumah entah sama anaknya entah sama suaminya ngoten kan. Karena keterbatasan itu kita ya belajar yang bisa yang memungkinkan kita ya semampunya tadi yang mungkin kita pelajari. Ya seperti ini. Nah, kita
sambil belajar dikit-dikit itu kan nggih. Sembari kita belajar membaca Al-Qur'an dan juga kita belajar harokat-harokat tadi ya. Ya alhamdulillah nggih sampun jam 8:30 nggih, dan lebih malah. Nggih mboten. Kama lailati sama lailatu. Nah, niku kenapa kok bisa padahal katanya sama lailatu sama lailati. Kenapa kok bisa berbeda? Ya, nanti kita belajar di lain waktu. Itu semua kata itu asalnya dia harokatnya dhammah. Semua kata itu harokatnya dhammah, semuanya. Al-miftahu, al-babu, al-masjidu, al-insanu, al-maktabu, al-maktabatu, al-qur'anu. Nah, itu semuanya aslinya itu dhammah. Nah, dia berubah ketika ada amil ataupun ada kata yang membuat dia harus kasrah ataupun fathah. Nah, sebuah kondisi ataupun kata yang membuat dia kasrah ataupun fathah. Misalkan gini ya, fil masjidi. Nah, jadinya i. Nah, karena dia kemasukan fi. Nah, amamal masjidi. Nah, dia jadinya kasrah karena depannya ada amama. Innal masjida. Nah, jadinya nah gitu. Jadi fathah. Kemudian fi masjidin. Jadinya nah, kayak gitu. Nah, iya gitu. Nanti ada yang berharap kapan dia berharokat tanwin, kapan dia berharokat yang biasa gitu. Masjidun dia pakainya tanwin. Kalau al masjidu dia pakainya dhammah biasa. Nah, itu kan ada dua. Satu sama-sama masjidu ya, sama-sama masjid tapi dia harokatnya berbeda. Nah, gitu. Ya, nanti kalau yang seperti itu kita belajar di lain forum. Ya, seperti itu, nggih. Jadi, oh iya, aku berarti banyak yang belum aku tahu gitu kan. Menjadikan kita semangat belajar. Ngoten nggih. Ya alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali nggih dalam rangka menambah ilmu kita. Ngoten nggih, menambah ilmu kita, memperbaiki bacaan kita. Nah, ya terutama ya kita bersilaturahim, gitu kan? Nah, karena silaturahim ini yang pertama mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mendatangkan rezeki juga, kemudian juga memanjangkan usia. Kalau kita ketemu kayak gini kan ya ada cerita, ada seneng-senengnya gitu kan? Ya, ada rasa tersendiri, apalagi ketemunya itu adalah saudara yang seiman. Nah, kayak gitu. Ya kita berkumpulnya nggak cuma di sini saja, tapi insya Allah besok di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ketika besok dikumpulkan, ini yang kemarin belajar di Masjid Al-Falah, ayo kumpul semuanya, kita masuk surga bareng-bareng. Seperti itu nggih. Kita nanti di akhirat sana saling mencari. Oh iya itu ada yang belum katut, tak tarik ngoten. Nah, seperti itu. Oh, Pak Prabu udah di surga duluan daripada saya. Ayo sini tak tarik gitu. Besok bareng sama Pak Sito, ayo kita bareng-bareng masuknya gitu. Itu nggih. Nikmatnya menjadi seorang yang beriman seperti itu. Ya, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi insyaallah nanti setelah saya pulang dari Kalimantan. Ngoten nggih. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan, panjang umur sehingga jalinan silaturahim ini masih tetap terjalin. Amin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pengajaran itu